Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septian Alfikri, peserta BIMTEK Informatika 2024. Di sini saya telah melakukan pembacaan bermakna terkait modul 3, modul literasi digital. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan hasil resum dan juga refleksi terkait modul 3. Ada apa saja di dalam modul ini? Yang pertama ada literasi informasi. Kedua, budaya dan etika digital. Selanjutnya ada keamanan digital. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah peserta BIMTEK diharapkan mampu memahami materi elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika. Yang kedua, peserta BIMTEK mampu menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital. Peserta BIMTEK mampu mengajarkan materi elemen literasi digital dengan pedagogi yang tepat. Oke, selanjutnya adalah peta konsep. Peta konsep literasi digital. Di sini nanti ada 3 yang menjadi fokus. Yang pertama, kecakapan bermedia digital, di mana dalam bab tersebut ada literasi informasi, sistem komputer, aplikasi perkantoran secara optimal, dan keamanan jaringan dan internet. Yang kedua, budaya dan etika digital, di mana dalam hal tersebut akan membahas tentang HKI, profesi bidang informatika dan budaya digital. Yang kedua, keamanan digital. Yang terakhir, keamanan digital, di mana dalam keamanan digital ada penyaringan konten negatif, manajer kata sandi, autentikasi 2 langkah, dan privasi dan keamanan pada akun platform digital. Oke, selanjutnya literasi digital dalam mata pelajaran informatika. Di tengah informasi digital yang mengalir deras, literasi digital dan berpikir kritis menjadi kemampuan penting terhadap siswa pada abad 21. Supaya apa? Supaya peserta didik memiliki bekal untuk menjadi warga digital yang berbudaya dan beradab, serta produktif di dunia digital dengan meminimalisir dampak negatifnya. Informatika mengakomodasi literasi digital yang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, dan mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan juga mengkreasikan informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk bekerja dan berwirausaha yang mencakup aspek kecakapan, etika, budaya, keamanan, dan keseimbangan digital yang meliputi dimensi kognitif, teknis, dan sosial emosional. Oke. Selanjutnya, literasi digital juga diharapkan dapat mengantarkan peserta didik menjadi well-being and wise digital citizen dengan berkontribusi kepada tujuan mata pelajaran informatika, di mana ada 2 tujuan. Yang pertama, cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Yang kedua, berkarakter baik dalam berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi, dan berinteraksi pada masyarakat digital, serta peduli terhadap dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Kecakapan bermedia digital, di mana kecakapan bermedia digital merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Makna dan kecakapan bermedia digital meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama ada literasi informasi, sistem komputer, perangkat untuk produktivitas, dan yang terakhir jaringan komputer dan internet. Literasi informasi yaitu kemampuan mencari dan memahami informasi yang ditemukan secara online, termasuk kemampuan untuk menilai kebenaran dan keandalan informasi. Jadi ketika kita menemukan sebuah informasi, kita diharapkan mampu menyaring informasi tersebut untuk menilai seberapa besar kebenarannya. Dan yang kedua, sistem komputer, kemampuan untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, smartphone, aplikasi, dan perangkat teknologi lainnya dengan efektif.
Dan yang ketiga, perangkat untuk produktivitas, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah menggunakan perangkat digital, termasuk pemecahan masalah dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas secara optimal. Dan yang terakhir, jaringan komputer dan internet, kemampuan untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer dan internet melalui keterampilan menghubungkan perangkat dengan jaringan dengan internet, menggunakan surel, media sosial, dan berkolaborasi menggunakan platform kolaborasi online. Pada fase ini ditambah dengan memahami pemanfaatan media digital untuk produksi, diseminasi konten, partisipasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, literasi informasi adalah kemampuan untuk mengakses, menilai, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Literasi informasi meliputi keterampilan melakukan pencarian informasi, analisis, evaluasi informasi, serta kemampuan memanfaatkan informasi secara etis. Selanjutnya, di dalam literasi itu pasti ada yang namanya peramban dan search engine. Peramban sendiri kita sudah tahu pastinya ya. Peramban itu adalah browser yang akan kita gunakan atau perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mencari dan mengakses sebuah informasi di dalam internet. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web, kemudian akan ditampilkan konten tersebut di dalam peramban perangkat pengguna. Yang ketiga, mesin pencari atau sebuah search engine adalah suatu situs website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi tersebut dapat dicari. Mesin pencari penggunaan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, bahkan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pengguna web. Ada beberapa gambaran umum bagaimana cara kerja search engine. Yang pertama ada crawling, indexing, pemberian peringkat, pencarian dan pengambilan informasi, dan yang terakhir adalah tampilan hasil. Crawling itu adalah search engine menggunakan program yang disebut web crawler untuk menjelajah internet secara terus-menerus. Sedangkan indexing yaitu informasi yang dikumpulkan oleh web crawler akan disimpan dalam basis data yang disebut dalam indeks. Lalu, indeks ini nantinya akan dikumpulkan informasi yang terstruktur tentang halaman web yang telah dikunjungi dan diindeks secara search engine. Lalu yang ketiga, pemberian peringkat. Search engine menggunakan algoritma kompleks untuk menganalisis, mengindeks halaman-halaman web yang terindeks untuk menentukan relevansi dan kualitasnya. Dan yang keempat, pencarian dan pengambilan informasi. Ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau kata kunci ke dalam kotak pencarian, search engine akan memproses permintaan tersebut dengan mencocokkan kata kunci dengan halaman-halaman yang terindeks. Dan yang terakhir adalah tampilan hasil. Search engine kemudian akan menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Seringkali dalam bentuk daftar halaman web atau sumber informasi lainnya yang dianggap paling relevan dengan pertanyaan pencarian pengguna. Ini adalah output dari search engine. Nah ini ya, ada 5 yang sudah saya jelaskan tadi. Ada crawling, indexing, pemberian peringkat, pencarian, pengambilan informasi, dan tampilan hasil. Selanjutnya, jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer sendiri sebenarnya itu didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas seperti local area network, corporate area network, metropolitan area network, wide area network, dan KM1 dan juga internet. Selanjutnya internet, interconnected network. Internet sendiri lebih dikenal pada tahun 1969 dengan istilah internet yang berarti interconnected computer network. Saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP atau IP. Ini adalah gambaran dari jaringan komputer.
Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memproses informasi. Komputer dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bermain game, bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Lalu jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Komputer-komputer dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Bentuk informasi yang ditukar diantaranya adalah teks dan berkas yang dapat berupa suara, video, gambar, dan lain-lain. Lalu internet adalah sistem jaringan komputer global. Internet menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komputer adalah seperti orang, lalu jaringan komputer adalah seperti sebuah komunitas, dan juga internet adalah seperti dunia. Selanjutnya adalah budaya dan etika digital. Yang pertama ada berempati dan hormat kepada orang lain di ruang digital. Berpikir tentang siapa yang nanti akan melihat atau membaca apa yang Anda bagikan. Berpikir 2 kali sebelum memposting. Memperhatikan penggunaan bahasa, kata-kata, sindiran, dan humor yang dapat dengan mudah disalahartikan oleh orang lain. Jangan melakukan plagiarisme. Gunakan kutipan yang benar dan sesuai konteksnya. Jangan membagikan atau menyebarkan berita palsu. Pesan kepada guru atau atasan seharusnya mencerminkan tata bahasa dan ejaan terbaik Anda. Mintalah izin sebelum memposting informasi pribadi atau gambar orang lain. Jangan merespon pesan atau komentar negatif dan kasar. Jangan mengetik semua huruf besar, itu berarti Anda sedang berteriak. Letakkan perangkat Anda ketika seorang berbicara terhadap Anda. Matikan perangkat Anda pada mode senyap saat berada di masjid, teater, gereja, kelas, dan perpustakaan. Dan yang terakhir selanjutnya adalah keamanan digital. Keamanan digital dapat diartikan sebagai proses untuk meyakinkan pengguna layanan digital dengan aman. Keamanan digital juga termasuk di dalamnya adalah keamanan data pribadi yang bersifat rahasia dan keamanan piranti yang kita gunakan. Selanjutnya adalah penutup. Setelah melakukan pembacaan bermakna, saya harap modul ini juga dapat memperkuat kompetensi pendidik mata pelajaran informatika, khususnya saya sendiri dalam keilmuan informatika dalam literasi digital. Informatika pada mata pelajaran diberi amanat untuk membekali peserta agar dapat memecahkan masalah melalui berpikir kritis, logis, dan sistematis. Di samping membekali kemampuan dasar pemrograman dan kecakapan digital baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.